Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal PPASPDDIY tahun 2024. Nah, di sini saya melanjutkan dari nomor 7. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa teman-teman semua untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu dan bisa menonton pembahasan soal ASPD tahun 2024. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada kesempatan kali ini nomor 7 di sini adalah membahas tentang namanya kalor. Nah, kalor yang dibahas di sini adalah tentang mencari namanya suhu campuran. Jadi di sini ada namanya baja yang dipanaskan, terus nanti dimasukkan ke dalam minyak goreng. Nah, ternyata harapannya setelah dimasukkan di dalam minyak goreng nanti menemukan namanya suhu campuran, yaitu sebesar 40 derajat Celcius. Nah, maka di sini kita menggunakan namanya asas Black, yaitu kalor yang diserap itu sama dengan kalor yang dilepaskan. Nah, dari soal ini berarti yang menyerap kalor adalah di sini minyaknya. Nah, jadi ada namanya minyak goreng di sini ya, ada minyak. Nah, ini minyak ini nanti yang menyerap kalor, sedangkan yang melepaskan kalor itu yaitu yang bajanya. Nah, kita tuliskan karena di sini ada perubahan suhu, maka persamaannya pakai MC delta T. Nah, sini kita masukkan nilainya massa minyak dikali kalor jenis minyak dikali suhu campuran dikurangi suhu minyak sama dengan, jadi di sini yang massa baja dikali kalor jenis baja dikali suhu baja min suhu campuran gitu. Nah, kita masukkan nilainya. Di sini itu yang ditanyakan adalah massa minyaknya. Massa minyaknya saya tuliskan Y. Nah, dikali kalor jenis minyaknya di sini ya, yaitu 2500. Kita tulis 2500 dikali suhu campurnya tadi 40 dikurangi suhu minyak gorengnya ini 20 sama dengan massa bajanya, yaitu ini 250 gram massa baja. 250 dikali kalor jenis baja ini 450. Nah, terus dikali suhu bajanya tadi ini di atas ini ya 760. Nah, ini adalah 760 dikurangi suhu campurannya juga yaitu 40. Nah, dari sini kita hitung. Nah, sini ada 2500, kita sederhanakan dengan 250. Ini dapat 1, ini dapat 10. Terus ini 10 kita coret sama ini 450. Nah, maka yang sebelah kiri nanti tersisa 40 kurangi 20 jadi 20Y sama dengan yang sebelah kanan, jadi ini 45 dikalikan hasil pengurangan 76 min 40 dapat 720. Terus ini 720 dibagi dengan 20, ini dapat 1, ini dapat 36. Maka jadi tinggal Y sama dengan 45 dikalikan dengan 36, maka hasilnya 1620. Maka Y sama dengan 1620 gram. Nah, maka massa minyak yang harus ditambahkan sebesar 1620, yaitu kalau kita sesuaikan dengan opsinya maka jawabannya yang B. Nah, yaitu lebih dari 1600. Oke, nomor 8. Nomor 8 ini materinya tentang namanya gerak lurus. Di sini ada namanya ini ya, ada namanya dua rute. Nah, dua rute pilihan, tetapi di sini yang kita pilih adalah apa? Rute yang paling terdekat. Nah, maka di sini ada dua data. Ada data pertama sama data kedua. Nah, di sini kita mengambil data yang pertama. Nah, data di pertama itu apa? Kita tuliskan di situ waktunya ya, yaitu 15 menit ya. Berarti T-nya adalah 15 menit. T sama dengan 15 menit. Nah, 15 menit ini saya ubah ke dalam jam, tinggal dibagi 60 atau 15 menit itu adalah seperempat jam gitu ya. Jadi seperempat itu 0,25. Nah, seperempat jam 0,25 jam.
Nah, sedangkan di situ jaraknya S-nya adalah 900 meter. Nah, 900 meter tuh kita ubah ke kilometer jadi 0,9 kilometer dibagi 1000 ya. Nah, maka tinggal kita hitung kelajuan rata-ratanya, tinggal V sama dengan S dibagi T. Nah, S-nya itu 0,9 dibagi T-nya 0,25. Nah, maka sama dengan ini, nanti ketemu yaitu 3,6 km per jam. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Ya, gitu ya. Jadi hasilnya adalah yang A. Nomor 9. Nomor 9 ini berkaitan sama namanya gaya. Nah, gaya yang di sini adalah kita menentukan apakah drone ini bisa bergerak ke atas atau tidak. Nah, di sini kan pilihannya apakah berhasil terbang atau gagal terbang. Nah, di sini drone ini memiliki namanya gaya angkatnya nih. Nah, ini adanya gaya angkat. Nah, gaya angkatnya ini sebesar 6,8 Newton. Karena gaya angkat ya, maka nanti arahnya kan ke atas ya. Nah, ini kan dia punya arah ke atas sebesar 6,8 Newton. Jadi ini 6,8 Newton. Nah, terus drone itu di sini punya namanya massa. Nah, massanya adalah 840 gram. Nah, ini kita ubah ke kilogram, maka jadi 0,84 kilogram. Maka kalau kita mencari berat itu apa? Massa kali gravitasi. Maka tinggal massanya itu ya 0,84 dikali 10 gravitasinya. Oh, jadi 8,4 Newton. Nah, maka 8,4 itu ada arahnya ke bawah. Ini 8,4 Newton. Nah, kita logika saja. Di sini berat drone-nya yaitu 8,4 Newton, sedangkan gaya angkat ke atasnya itu cuma 6,8. Otomatis apa? Ya, betul, drone-nya itu tidak bisa terbang. Nah, berarti apa? Jawabannya yang C ya, itu gagal terbang karena gaya angkatnya lebih kecil daripada berat drone. Nah, kan sudah jelas ya di sini ya, 6,8 angkatnya, beratnya 8,4. Maka jawabannya yang C. Nomor 10. Nomor 10 ini berkaitan sama namanya perubahan energi. Nah, di sini tuh ada namanya perubahan energi dari pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, saya jelaskan intinya konsepnya di sini tuh adalah apa? Jadi di sini tuh merubah ya. Yang pertama ada namanya energi ya. Nah, energi apa saja yang kita ubah ya? Yang pertama dari energi kimia, terus ke energi panas, terus ke energi gerak, sama ke energi listrik. Jadi dari rangkaian proses di sini itu adalah perubahan energi dari kimia, panas, gerak, dan listrik. Nah, maka pernyataan mana, opsi mana yang sesuai? Nah, yang A. Yang A, bunker berfungsi mengubah energi panas menjadi energi kimia secara fermentasi. Bunker tuh yang sini ya, ini bunkernya. Ini bukan ya, ini hanya untuk menampung saja. Maka nomor A salah. Terus yang B, unit pengendali pencemaran udara mengubah energi panas ke energi gerak. Ini enggak ya? Ini juga bukan. Jadi bukan. Terus yang C, steam turbin generator mengubah energi panas menjadi energi listrik. Ini salah juga. Harusnya apa ini? Harusnya ini mengubah dari energi gerak menjadi energi listrik. Nah, sini ada katanya nih steam. Nah, ini mengubah kan memutar turbin. Kalau memutar turbin kan maka nanti jadi energi gerak. Nah, terus nanti diubah menjadi listrik. Nah, maka yang nomor C juga salah. Oke, maka tersisa tinggal D ya udah, jawabannya yang D itu. Karena di sini ada stoker dan boiler. Nah, stoker dan boiler itu mengubah energi kimia menjadi energi panas. Kok bisa gitu ya? Jadi di sini sampahnya ini nanti ditampung di bunker, terus nanti dimasukkan ke sini ke stoker dan boiler, nanti dari sini maka berubah menjadi energi kimia. Nah, energi kimia tadi akan dibakar, sampahnya tadi dibakar akan menghasilkan namanya panas. Nah, panasnya tadi untuk boiler tadi adalah untuk memanaskan air tadi. Nah, terus uap airnya tadi untuk memutar turbin, terus turbinnya tadi menghasilkan namanya listrik. Kurang lebih seperti itu. Makanya di sini stoker dan boiler ini adalah mengubah energi kimia menjadi energi panas. Jadi stokernya tadi untuk
menyetok sampahnya yang berupa energi kimia, terus boilernya tadi untuk memanaskannya tadi. Seperti itu. Nomor 11. Nomor 11 ini adalah tentang penanggalan bulan Ramadan. Di sini terkait sama namanya posisi bulan. Nah, di sini ada 8 posisi. Nah, kita selidiki satu-satu. Yang pertama ini nomor 7 ya. Nah, nomor 7 ini adalah posisi namanya apa? Ini bulan baru. Nah, ini ya. Karena kan di sini orang bumi itu hanya bisa melihat permukaan yang gelap. Nah, terus yang nomor 3 di sini adalah namanya bulan purnama. Karena di bagian bumi sini bisa melihat bulan secara utuh. Nah, terus di sini yang ditanyakan adalah berdasarkan gambar posisi hilal sebagai penanda awal dan memasuki hari ke-15 ditunjukkan oleh posisi nomor berapa. Kalau namanya hilal itu adalah berarti di namanya apa? Di tanggal 1. Nah, tanggal 1 itu berarti pas kapan? Yaitu pas posisinya bulan baru ini. Nah, berarti ketika hilal tadi berarti di posisi nomor 7. Terus sedangkan pas tanggal 15 itu kan berarti di pertengahan bulan, yaitu ketika bulan purnama. Berarti di sini tanggal 15. Berarti jawabannya adalah 7 dan 3. Gitu ya. Nomor 12. Nomor 12 ini berkaitan sama namanya usaha. Di sini dikatakan bahwasanya energi kinetik tadi ya, perubahannya itu setara dengan usahanya. Oke, maka dituliskan W sama dengan F kali S. Nah, di sini ada namanya bis yang melaju dengan kecepatan ini ya 20. Nah, ini ada pengen berhenti. Nah, melakukan gaya pengiriman sebesar 8.000 Newton. Nah, apakah dengan gaya pengiriman 8.000 Newton itu bis tadi bisa berhenti tepat di belakang garis? Nah, ini yang kita mau selidiki. Dengan cara gimana? Nah, kita masukkan nilainya. Di sini ada W ya, energi kinetik usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Terus ini W ya, ada tulisannya ini W sama dengan ini F dikalikan S sama dengan, nah energi kinetiknya nih 1600. Nah, nanti kita masukkan itu delta EK. Nah, kan jadi F dikali S. S nya ini tadi kan sudah tahu ya. S nya ini di sini ada yaitu 200 meter. Maka kita masukkan aja di sini 200. Nah, terus delta EK nya adalah 1600 kilo joule. Nah, di sini kita coret aja nolnya ini kan ya, kita coret. Nah, maka di bawahnya jadi tinggal 2F sama dengan ini 16. Nah, karena di sini ada kilojoule, maka kita wajib mengubah ke joule. Maka jadi 16.000 joule. Nah, dari sini maka F sama dengan tinggal 16.000 dibagi 2, maka ketemu 8.000 Newton. Nah, 8.000 Newton ini apa? Sesuai dengan yang ini ya. Nah, maka apa? Jawabannya adalah dengan gaya pengiriman 8.000, maka sebuah bis tadi cukup sehingga berhenti tepat di belakang garis batas. Jadi gaya 8.000 tadi adalah cukup gitu. Nomor 13. Nomor 13 di sini ada namanya sebuah kren. Kren di sini memiliki berat ya, ini ada beratnya sebesar 30 Newton. Nah, maka beban yang diangkat sebesar 30 Newton. Terus gaya tariknya yaitu sebesar 40 Newton. Ini adalah nilai F-nya. Nah, terus di sini kita menggunakan namanya prinsip katrol. Nah, katrol di sini ternyata ada keterangannya di sini bahwasanya gaya angkatnya ya, ini ya, ada gaya yang diperlukan itu nanti sama dengan W dibagi dengan jumlah tali yang menopang. Nah, W di sini 30. Nah, jumlah tali itu yang mana? Yang ini. Jadi yang ini 1, ini 2. Oke, berarti talinya ada berapa? Talinya ada 2. Maka dari sini kita hitung, berarti F sama dengan ini tinggal W dibagi jumlah talinya. Nah, W-nya ini 30 dibagi jumlah talinya N. N-nya berapa ini? 1, 2, berarti 2. Maka F sama dengan 15 Newton. Nah, maka gaya penarik tadi yang dibutuhkan itu sebesar 15 Newton. Sedangkan di sini yang diketahui hanya 10 Newton. Maka apa? Ya, maka tidak dapat terangkat ya.
Karena gaya minimalnya adalah 15 Newton. Jadi yang dengan gaya 10 Newton tadi tidak bisa mengangkat beban tadi gitu. Maka jawabannya yang B ini tadi ya. Jadi tidak dapat terangkat karena gaya minimal yang diperlukan 15 Newton. Lanjut nomor 14. Nah, nomor 14 ini berkaitan sama namanya hidrolik gitu ya. Nah, di sini ada namanya hukum Pascal di sini lebih tepatnya. Di sini ada namanya piston 1 sama di sini ada piston 2. Nah, prinsip kerja dari hidrolik itu adalah bahwasanya tekanan itu ya. Yang pertama, jadi tekanan ya. Tekanan itu nanti sama. Ini sama dan merata. Maksudnya gini, jadi tekanan yang diberikan pada piston 1 itu nanti sama besarnya dengan tekanan yang diberikan pada piston 2. Seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah apa? Gaya. Nah, jadi ketika di piston 1 ini ya, ini gayanya ini apa? Ini lebih kecil daripada gaya yang dihasilkan pada piston kedua. Makanya ketika orang yang sedang naik mobil itu gaya apa untuk kakinya ini memberikan gaya yang kecil tetapi bisa menghasilkan gaya yang besar untuk menghentikan mobil tadi, seperti itu. Maka kita cek satu-satu. Yang pertama, mengerem membutuhkan gaya yang lebih kecil pada pedal tetapi dapat memberikan gaya yang besar pada piston 2 sehingga menekan cakram. Berarti sesuai sama yang ini ya. Nah, berarti ini benar. Terus yang kedua, pada waktu pengeriman berlangsung, tekanan piston 1 lebih besar dari tekanan piston 2. Ini salah, karena di sini sudah saya tuliskan tekanannya itu sama. Maka yang nomor 2 salah. Terus nomor 3, menginjak pedal sama dengan memberi tekanan pada oli yang akan diteruskan kemana-mana dengan tekanan yang sama besar. Jadi yang sesuai ini ya, yang atas tadi. Maka ini benar. Terus cakram menerima gaya dari piston 2 yang terdorong oli dengan tekanan melebihi tekanan, ini juga salah. Oke, maka udah kelihatan ya jawabannya adalah 1 dan 3. Terus untuk terakhir nomor 15. Nah, nomor 15 ini berkaitan sama namanya gelombang. Di sini ada battle ropes. Nah, langsung aja kita ke pernyataannya. Di sini semakin besar gap posisi tangan kanan dan tangan kiri bergerak naik turun, nah maka amplitudo gelombang yang terjadi semakin besar. Nah, ini yang saya garis bawahi nih, bahwasanya amplitudo itu tuh nanti adalah ngitungnya itu adalah naik turun. Nah, jadi amplitudo itu yang ini deh. Maka ya amplitudo itu yang sini. Nah, ini adalah namanya nanti amplitudo. Nah, maka kan ini benar. Kalau tangannya itu naik turunnya itu semakin lebar, otomatis juga amplitudonya semakin besar. Terus yang kedua, ini ada frekuensi gelombang tali dipengaruhi oleh panjang tali yang digunakan. Nah, ini adalah salah. Kenapa salah? Karena frekuensi itu ya, frekuensi itu sama dengan apa? N dibagi T. Nah, ada banyaknya gelombang dibagi dengan waktunya. Berarti ini nggak ada hubungannya sama panjang talinya. Terus yang nomor 3, amplitudo yang terbentuk dipengaruhi oleh massa tali yang digunakan. Ini juga nggak ada hubungannya sama massa. Nah, yang nomor 4 ini benar ya. Periode gelombang. Jadi periode gelombangnya dapat diperbesar ya dengan memperlambat gerakan naik dan turun. Nah, jadi ketika gerakan naik turunnya itu kita perlambat, itu benar. Kenapa? Karena periode itu adalah T ya, itu sama dengan T per N. Nah, di sini ada kata-kata waktu. Nah, waktunya ini kalau waktunya itu kita perlambat, otomatis periodenya juga akan berubah atau akan membesar. Maka jawabannya di sini adalah 1 dan 4. Oke, gitu ya. Pembahasan kita dari nomor 7 sampai nomor 15. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe dan share channel ini ke teman-teman kalian. Oke, ditunggu untuk pembahasan soal berikutnya. Jika ada request atau tambahan, bisa dikomen di kolom komentar. Terima kasih.